Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hilman Nuha. Kali ini saya akan membahas tentang garis singgung lingkaran part pertama. Kemarin atau sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep pengantar garis singgung. Jadi konsep dari pengantar garis singgung itu yang harus kamu pahami adalah yang pertama kedudukan titik terhadap lingkaran, yang kedua kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, nanti ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, oke kita langsung bahas aja garis singgung lingkaran part pertama. Nah, garis singgung itu sebelumnya sudah saya bahas tentang konsep dasarnya dan sekarang saya akan perkuat lagi atau pertegas lagi mengenai sifat-sifat dari garis singgung itu sendiri ya. Jadi saya akan hari ini akan memperkuat tentang sifat-sifatnya apa aja sih? Sifat-sifat garis singgung, sifat-sifat garis singgung ya. Ini akan saya perkuat lagi sifat-sifat garis singgung. Jadi sifat-sifat garis singgung itu yang pertama adalah yang pertama bahwasannya garis singgung itu adalah garis yang memotong tepat satu titik pada lingkaran. Jadi ketika dia memotong pada lingkaran, nih, misalnya saya mempunyai sebuah garis singgung ya. Ada sebuah garis singgung, di mana garis singgung ini memotong, bersinggungan ya. Ini garis singgungnya yang merah. Dia itu pasti tepat memotong satu titik pada lingkaran. Jadi di sini nih. Saya kasih nama garis tersebut, ada titik tersebut adalah titik A ya. Nih, titik A. Yang dimana titik A ini merupakan titik singgung. Jadi titik A di situ adalah titik singgung. Oke. Sifat yang kedua mengenai garis singgung itu adalah nih sifat yang kedua. Kalau tadi sifat yang pertama bahwa garis singgung itu yang memotong tepat satu titik pada lingkaran. Kalau sifat yang kedua bahwasannya sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran adalah 90 derajat. Jadi ketika kamu perhatikan nih, ini kan yang merah ini kan garis singgung ya. Lalu saya bikin garis nih. Saya bikin jari-jari di sini. Nah, sudut yang dibentuk di sini nih. Ini antara jari-jari terhadap garis singgung, ini sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Ya. Jadi jari-jari dan garis singgung itu pasti membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, ya. Atau siku-siku. Nah, ini dua sifat inilah yang akan menjadi dasar kita untuk memahami lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan garis singgung. Oke, kita lanjut ke garis singgung dari satu titik. Sebelumnya saya sudah membahas bahwasannya ada kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran yang pertama adalah, atau sebelumnya saya sudah bahas bahwa titik tersebut berada di luar lingkaran. Ketika titik tersebut berada di luar lingkaran, titik berada di luar lingkaran. Ketika titiknya itu berada di luar lingkaran, ya, misalkan ada titik ini nih. Saya kasih nama sebuah titik. Nah, titiknya berada di luar lingkaran. Berapa banyak sih garis singgung yang bisa kita bentuk? Kamu tarik aja dari sini nih. Tarik dari sini, menyinggung satu titik kan. Nih, tet. Yang penting menyinggungan, bersinggungan. Bikin lagi satu lagi. Bisa nggak kira-kira? Coba aja dulu. Oh, bisa. Nah, ketika titiknya berada di luar lingkaran, maka ketika titik berada di luar lingkaran, maka dapat dibentuk dua buah garis singgung. Oke, jadi ketika titiknya berada di luar lingkaran, maka dapat dibentuk dua buah garis singgung. Ada dua garis singgung. Yang dimana garis singgung itu tadi memotong tepat satu titik pada lingkaran. Oke, ini konsep yang pertama. Yang kedua, titiknya di mana lagi coba? Ketika titik berada pada lingkaran. Lingkaran. Nah, misalkan saya bikin nih, titiknya berada di lingkaran. Oke. Misalkan ini titiknya.
Nah, ini titiknya misalnya di sini deh. Nggak harus di mana. Yang penting di mana aja, yang penting ada di lingkaran. Kira-kira ada berapa sih garis singgung yang bisa dibentuk ketika titiknya, jadi garis singgung itu melewati ini nih, melewati titik ini. Berapa banyak garis singgung yang melewati titik pada lingkaran? Tentu saja satu. Karena ketika titiknya berada pada lingkaran, maka titik tersebut disebut sebagai titik titik singgung. Nah, inilah konsep-konsep dasar kita ya untuk memahami lebih lanjut tentang garis singgung. Sebenarnya ada 3 kan kedudukan titik itu. Yang pertama titiknya berada di luar lingkaran, yang kedua titik berada pada lingkaran. Jadi kalau titiknya berada pada lingkaran itu apa? Ketika titik berada pada lingkaran, maka garis singgung yang melewati titik tersebut hanya ada satu buah saja, ya. Oke. Nah, lalu di sini ada rumus-rumusnya nggak, Ustaz? Katanya. Ada rumus-rumusnya nih. Rumusnya kayak gini nih ya. Kita lihat. Kita bahas rumusnya. Oke, kita pakai gambar yang ini aja nih, yang udah bagus. Nah, oke kita bahas ini nih. Jadi tadi kita balik lagi ke konsep awal, ke konsep yang sebelumnya bahwa sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari itu adalah 90 derajat. Jadi ketika saya bikin garis nih, jari-jari. Nah, ketika saya bikin sebuah jari-jari, ini ada sudut yang dibentuk. Di sini siku-siku. Oke, ini siku-siku. Jadi namanya jari. Nah, ini namanya garis singgung. Lalu ada apa lagi di sini? Ada lagi nih satu lagi. Yaitu jarak antara titik pusat. Jarak antara titik pusat terhadap titik di luar lingkaran. Saya kasih nama misalkan ini, misalkan ya. Misalkan ini O, ini A, ini B. Oke. Maka untuk mencari garis singgung kan garis AB ya di sini ya. Untuk mencari garis singgung, ini kan bisa menggunakan rumus apa nih? Kalau ada segitiga, siku-siku. Menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Sisi miringnya yang mana? Ini sisi miringnya kan ya? Ya kan? Ini sisi miringnya nih. Ini C-nya ya kan ya? Yang dimana rumus Pitagoras kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya yang mana? Oke lah yang R. R kuadrat atau di sini saya kasih nama OA ya. OA kuadrat tambah B-nya yang mana? Nih yang ini boleh. Garis singgungnya. Ya, atau namanya AB kuadrat. Sama dengan OB. OB itu apa? OB itu adalah jarak titik pusat dengan titik di luar lingkaran. OB kuadrat. Jadi kalau mau nyari garis singgung rumusnya apa? Kan rumusnya yang ini garis singgungnya ya. Pindah ruasin yang ini nih, pindah ke sini. Min OA kuadrat. Berarti AB kuadrat itu sama dengan OB kuadrat dikurang OA kuadrat. Kuadratnya pindah jadi akar ya kan? Berarti AB sama dengan akar OB min OA. Yang dimana OB ini adalah garis singgungnya ya. Garis. Oke, jadi si AB ini adalah garis singgungnya. Jadi rumus garis singgungnya adalah garis singgung sama dengan OB kuadrat dikurang jari-jari kuadrat ya, atau OA kuadrat. Yang dimana OA itu adalah jari-jari ya. Jadi ini OA. OA itu sama dengan jari-jari. Jadi sebenarnya konsep garis singgung itu menggunakan konsep Pitagoras, yang dimana rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan garis singgung ini bukan sisi miringnya ya, tapi tingginya nih kalau kamu lihat. Dan yang jadi alasnya adalah jari-jarinya. Saya ulang lagi, jadi konsep garis singgung ini menggunakan konsep Pitagoras.
Oke. Mungkin pertemuan kita cukup kali ini. Untuk pembahasan soalnya nanti bisa tonton di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Semoga kamu bisa diberikan kemudahan sehingga kamu bisa memahami materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.